Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang minggu yang lalu? Kita diingatkan untuk menjalani our road of redemption, transformation journey kita dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama, sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. What's up, Transformation Church? It's really good to see you today. Come on, let's praise God in this place. Come on, let's sing it together. Trouble won't throw me, won't break me, won't scare me no more.
Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita. Hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi dia. Sebab dia Allah yang sudah memberikan pemberian yang terbaik. Dia Allah yang sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak menerima segala hormat syukur kami Tuhan. Who else would rise, cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection means I'll rise. There isn't time enough to sing of all you've done.
Dan kami boleh sungguh bukan hanya merasakan tenang, tapi kami ada dalam ketenangan yang sejati karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami biar terus ada dalam hadirat Tuhan yang menguatkan, yang menyegarkan, yang memberikan kami ketenangan yang sesungguhnya. Biarlah waktu-waktu ke depan ini Tuhan yang terus berbicara buat setiap kami, mengurapi setiap kami, dan semua orang yang mendengarkan dan menyaksikan dimanapun dan kapanpun mereka menyaksikan ini. Serahkan semua dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, senang sekali bisa kembali menjumpai saudara lewat TC Gathering hari ini. Saya percaya salah satu hal yang kita inginkan dalam kehidupannya adalah kalau kehidupan kita ini ada atau berjalan dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di mana Tuhan disenangkan, Tuhan bersuka cita ketika melihat kita dan kehidupan yang kita jalani. Judul dari khotbah saya hari ini adalah Journey of Delight atau perjalanan kesukaan atau kesenangan atau sukacita. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Saudara, apa yang baru saja kita baca tadi, yang kita dengar tadi, adalah gambaran kehidupan yang Tuhan berkenan atau Tuhan disenangkan oleh karenanya. Hal pertama yang saya mau bagikan buat kita semua adalah dalam journey of the lights, yang penting kita harus pahami adalah we need to follow, kita harus mengikuti God's direction. Following God's direction. Mengikuti tuntunan arah yang Tuhan berikan. The Lord directs the steps of the godly. Jadi bukan sekedar hikmat, pengetahuan, kepintaran kita, tetapi kemana kita sedang berjalan, apa yang sedang kita kerjakan ke depan, kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat peneguhan dari orang-orang yang dewasa rohani di sekitar kita, lewat apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Karena kehidupan kita yang sebagai anak-anak Tuhan itu disebut berkenan ketika kita mengikuti direction dari Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman, tuntunan kehidupan kita, dan bahkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan menjadi kompas yang memberikan kita tuntunan arah yang tepat di tengah-tengah semua yang sedang kita kerjakan di dunia yang semakin modern dan penuh dengan direction kemana-mana. Di ayat yang ke-25 dituliskan tadi, di pasal 37, maksud saya di Mazmur 37, Once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. The godly always give generous loans to others and their children are a blessing. Dahulu aku masih muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku gak pernah melihat orang-orang yang mengikuti Tuhan itu ditinggalkan atau ditelantarkan. Atau anak-anaknya itu meminta-minta untuk roti. Mereka selalu justru memberikan pinjaman kepada banyak orang dan anak-anaknya jadi berkat. Itu sebabnya saya menyebutnya dengan sebutan journey. Karena once I was young and now I am old. Di tengah-tengahnya adalah sebuah proses atau sebuah perjalanan. Dan penulis Mazmur ini mengalami bagaimana dalam perjalanan kehidupannya sejak ia muda sampai ia tua. Bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu nyata di sepanjang hidupnya. God delights. Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Kenapa
Karena ia tidak sekedar menjalani kehidupannya biasa-biasa, ia tidak berjalan semaunya sendiri, tetapi dia memilih untuk berjalan sesuai dengan tuntunan dan arah yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Bahkan bukan hanya dia yang diberkati, bahkan anak-anak keturunannya pun menjadi berkat. Yosua ketika mengambil kepemimpinan setelah Musa tidak lagi mengikuti bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menguatkan hatinya dan tertulis di dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Yosua 1 ayat 7 ini meneguhkan apa yang tadi baru kita bicarakan, bahwa kalau kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri seperti perintah Tuhan kepada Yosua, maka dikatakan tadi God delights, Tuhan disukakan, dan perintah Tuhan kepada Yosua menuliskan bahwa kalau engkau mengikuti jalan-jalan sesuai hukum, nggak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau menjadi beruntung, atau dalam bahasa Inggris, you may be successful wherever you go. Engkau menjadi berhasil kemanapun kau pergi atau dimanapun kau ditempatkan. Itulah journey of delights. Ketika kita following God's direction, maka perjalanan kita bukan hanya disertai oleh Tuhan, tapi dibuat berhasil dimanapun dan kemanapun. Tidak menjadi persoalan kalau kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena pasti Tuhan akan menuntun kita dalam jalan yang benar, kepada arah yang benar. 2 Timotius 2 ayat 4, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Atau dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain. Tentara ya tentara gitu. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena dia mau menyenangkan hati komandannya. Ini bukan bicara soal berarti kita nggak bisa mengerjakan banyak hal, tapi ini bicara soal fokus yang sedang kita kerjakan, di mana ujungnya. Kita bisa jadi mengerjakan begitu banyak hal, tetapi arahnya ini kemana ujungnya? Dari segala sesuatu yang kita sedang kerjakan atau yang bahkan dipercayakan kepada kita, apakah ujungnya diperuntukkan untuk Tuhan, dilakukan sesuai dengan kebenaran firman, dan pada akhirnya akan memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang? Itu pertanyaan yang kita harus bisa jawab. Makanya poin kedua ini yang menjadi pengingat buat kita dalam journey of delights, supaya perjalanan kita itu menyenangkan Tuhan, menjadi beruntung dan berhasil, adalah unto the Lord. Bagi Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan, aktivitas, upaya, semua kita lakukan, pelayanan. Apakah ini semua diperuntukkan bagi Tuhan? Kolose 3 ayat 23-24 mengingatkan kepada kita semua, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Whatever you do, dalam terjemahan Amplified Bible tuliskan, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for men, knowing with all certainty that it is from the Lord, not from men, that you will receive the inheritance which is your greatest reward. It is the Lord Christ whom you actually serve. Apapun yang kamu lakukan, apapun tugasmu, lakukan itu dari hatimu, dari jiwamu, yaitu melakukan atau mengupayakan yang terbaik, segala upaya yang terbaik. Excellent. Seperti sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan sebuah pemahaman dan kepastian bahwa ini semua
datangnya dari Tuhan, yaitu upah yang akan kita terima. Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya kita layani. Jadi bukan soal berapa banyak yang kita lakukan, ada apa saja yang sedang kita kerjakan, tetapi dari semua yang kita kerjakan itu, keberhasilan maupun kesuksesannya, untuk siapakah ini ujungnya? Apakah ini bagi kemuliaan Tuhan? Apakah ini menjadi berkat buat banyak orang? Itu yang akan menjadi ujung dari perjalanan kita ini. Jadi kalau Anda sekarang dipercayakan dengan berbanyak hal, kita bersyukur oleh karenanya, tetapi pastikan bahwa fokus ke semuanya itu pada akhirnya akan menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Dan lewat itu semua kita boleh jadi kesaksian. Unto the Lord. Ayat yang sering sekali saya sampaikan dan menjadi dasar kenapa Transformation Church ada dan sebuah visi, sebuah misi yang Tuhan berikan. Matius 5, 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam terjemahan Amplified Bible dituliskan, you are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste or purpose, how can it be made salty? It is no longer good for anything but to be thrown out and walked on by people when the walkways are wet and slippery. Saudara, garam punya tujuan yang utama untuk memberikan rasa. Jangan sampai garam, yaitu kita semua, hanya dipakai untuk dibuang ke jalanan supaya jalanan gak menjadi licin. Ada tujuannya, ada fungsinya. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita untuk membawa rasa, menjadi pengaruh, bukankah itu adalah sebuah purpose yang Tuhan sudah tetapkan? Jadi, unto the Lord, bagi kemuliaan Tuhan. Maka poin yang ketiga, so they will see God. Supaya banyak orang, so people will see God in you and through you. Supaya pada akhirnya orang lain bisa melihat Tuhan di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Itulah garam dunia. Dan di ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Unto the Lord, so the people, they will see God in you and through you. Then they will honor and glorify God. Sebab perjalanan yang kita jalani dengan semua prosesnya, pada akhirnya akan menjadi sebuah gambaran, bahkan mungkin sebuah tontonan bagi orang-orang yang di sekitar kita, entah yang ada di dekat kita maupun yang jauh. Keluargamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, teman kantormu, teman kampusmu, mitra bisnismu, siapapun orang-orang yang mengenal engkau dan berada di sekitarmu, mereka adalah orang-orang yang akan menyaksikan apa yang engkau alami, engkau kerjakan. Kalau kita bicara soal following God's direction, kalau kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, maka kita sadar betul bahwa ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya, maka orang akan melihat bukan hanya kita yang hebat, kita yang luar biasa, kehebatan, kedahsyatan, apapun yang kita miliki, kepintaran. Tapi mereka, seperti tadi Amplified tuliskan, recognize and honor and glorify your Father.
Mereka melihat, mereka mengenali ini bukan kamu, ini bukan Bambang, ini bukan manusia. Tetapi ada pribadi Tuhan yang ada di dalam kamu dan yang akan memakai hidup kamu untuk jadi berkat sehingga kamu bisa menjadi luar biasa. They will see God in you and through you. Perjalanan kita seolah menjadi sebuah cerminan dari keberadaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sehingga orang kemudian bisa melihat. Dan kalau mereka belum mengenal Tuhan, mereka punya kerinduan untuk bisa mengalami Tuhan yang sama. Karena mereka melihat Tuhan. Bukankah Tuhan secara fisik tidak terlihat? Tetapi justru lewat manusia-manusia, orang-orang percaya, saudara dan saya, orang-orang yang disebut orang percaya pengikut Kristus inilah, kemudian orang bisa melihat kehadiran Yesus secara nyata. Lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita, lewat spirit yang kita lakukan, lewat semangat kita, lewat bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan garam dan terang dunia. Sehingga pada akhirnya orang akan lihat, ini kalau bukan karena Tuhan yang ada dalam hidup kamu, kalau bukan karena sesuatu yang melebihi kamu sendiri, sesuatu yang supra alami, sesuatu yang di atas engkau, kamu nggak mungkin bisa mencapai ini semua. Kamu nggak mungkin bisa melakukan ini semua. Kamu nggak mungkin melakukan hal yang benar gini. Kamu nggak mungkin setia. Kamu nggak mungkin murah hati. Kamu nggak mungkin terus mau memaafkan. Kamu nggak mungkin berhasil dengan sedemikian rupa, tapi tetap rendah hati. Karena ini semua hanya mungkin dilakukan kalau karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Lewat proses perjalanan kita, journey of delight tadi, perjalanan yang menyukakan hati Tuhan ini, orang kemudian akan melihat bahwa kita bukan sekedar mengejar kesuksesan versi dunia saja, tapi bagian dari kesuksesan menurut dunia itu hanya merupakan salah satu bagian yang kita bisa perlihatkan bahwa itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Posisi yang kita miliki, pengaruh yang semakin besar, prestasi yang kita punya akan menyediakan kepada kita sebuah platform, kesempatan buat kita untuk berbicara lebih keras dan berbicara kepada orang lebih banyak tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal luar biasa, menjadi tempat di mana orang datang meminta nasihat karena di dalam firman Tuhanlah segala hikmat dan tuntunan kehidupan ada. Bukan sekedar sukses bagi diri kita sendiri, bukan sekedar beruntung bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana orang lain juga boleh ikut menikmati. Bahkan orang lain juga boleh diberkati lewat apa yang kita capai. Prestasi, status, keberhasilan kita. Bahkan orang kemudian akan punya kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat kehidupan Anda dan saya. Jadi pada akhirnya it's not just about us, it's not just about you, it's not just about me. We are called to bless others. Tuh, kita ini juga dipanggil untuk memberkati orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Recognize, honor, and glorify our Father in heaven. Saudara, berapa banyak dari kita yang ingin punya kehidupan yang berhasil, seperti yang dituliskan di dalam Yosua tadi, beruntung, successful, journey of delights, mengatasi semuanya. Karena kalau Tuhan berkenan akan jalan-jalan kita, ketika kita mengikuti tuntunannya, ketika kita mempersembahkan semuanya ujungnya bagi kemuliaan Tuhan, dan ketika lewat ini semua orang-orang boleh mengalami dan bahkan melihat dan menyaksikan Tuhan, maka journey of delight akan jadi sukacita yang luar biasa, lebih daripada sekedar keberhasilan atau kesuksesan yang kita bisa bayangkan. Kalau hari ini saudara berkata, saya juga mau punya hal yang demikian, saya juga mau mengalami demikian, saya juga mau mencapai hal demikian. Hari ini, ambil waktu yang sederhana ini, ambil waktu yang sebentar ini untuk berdoa dan katakan, Tuhan, I surrender it all. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Unto the Lord. Bagi Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam hidup, pakai sesuai dengan kehendak. Aku akan melakukan dan berjalan sesuai dengan tuntunanmu bagi kemuliaan Tuhan, dan supaya ini boleh jadi berkat banyak orang. Tuhan pakai, Tuhan bekerja, Tuhan lakukan dalam kehidupanku sebagaimana kehendakmu. Dan kalau engkau berkata, tapi aku belum punya sebuah hubungan dengan Tuhan, hari ini engkau berkata, tapi aku mau memulai ini sesuatu yang baru bersama Tuhan. Hari ini ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku menyerahkan kehidupanku ke dalam tangan. Aku tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
Engkau sudah menebus hidupku, mengampuni dosaku, dan menjadikan hidupku baru. Mulai hari ini, Tuhan yang memimpin dan menuntun kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kalau engkau baru saja berdoa demikian, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan menolong, menyertai engkau, dan akan membuat engkau bukan hanya punya kehidupan yang baru, tapi Tuhan akan memberikan tuntunan yang jelas. Hidupmu bukan lagi biasa-biasa, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan pakai engkau untuk jadi berkat buat banyak orang. Doa kami semua lewat perjalanan transformasi yang sedang kita jalani ini juga boleh menjadi journey of delights, di mana Tuhan sungguh disukakan lewat apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan disenangkan ketika kita menjalani transformation journey ini seturut dengan direction-nya. Dan bahwa apapun yang kita kerjakan ini adalah bagi Tuhan dan kemuliaan-Nya. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran yang telah disampaikan. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Sebab memang untuk selama-lamanya Engkaulah tetap Tuhan yang layak menerima yang terbaik, menerima kemuliaan dari kami semua. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan Engkau sudah nyatakan singkap dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yang tidak masuk hitungan, tapi Tuhan pilih, Tuhan tolong, Tuhan tebus, dan Tuhan angkat menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan bahkan kami boleh berjalan dalam journey of delight yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, dimanapun kau berada, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, kekuatan yang akan menyertai engkau hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, oleh karena Roh Kudus yang akan menolong engkau. Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat pengutusan dan siap untuk terus melanjutkan transformation journey kita bersama dengan Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.